Halo semua, kembali lagi dengan aku Andri. Kali ini aku mau ngasih tahu ke kalian bagaimana cara membuat template content planner. Nah, template ini sangat berguna untuk teman-teman digital marketing, sosial media spesialis, ataupun teman-teman konten kreator gitu ya. Oke, untuk fiturnya kurang lebih akan seperti ini teman-teman. Jadi untuk konten-konten yang sudah teman-teman upload, nanti akan ada summary-nya setiap bulannya atau analisa setiap bulannya. Mulai dari share, komen, likes, view, yang terbanyak itu apa aja. Kemudian ada analisis lanjutan terkait retention rate, engagement rate, dan profile visit rate. Nah, ini dari setiap bulannya, teman-teman bisa mengevaluasi konten-konten yang teman-teman upload gitu ya, sehingga menjadi bahan perencanaan ke depannya agar kontennya bisa menjadi lebih baik. Oke, langsung saja. Yang pertama, seperti biasa, jika teman-teman sudah memiliki template ini, teman-teman bisa klik file, kemudian make a copy. Nah, ini tujuannya agar Google Sheet ini atau dokumen ini dapat tercopy di email masing-masing. Oke, ini yang pertama kita ke fitur setting. Nah, ini yang pertama ini teman-teman bisa mengisi nama bisnis atau nama akun teman-teman gitu ya. Ini misalnya aku isi si tracker, kemudian di sini ada beberapa fitur pilihan yaitu terkait item sosial media apa saja yang akan diupload dari konten teman-teman yang miliki. Kemudian jenis konten ini sudah coba kulis terkait jenis-jenis kontennya. Ini kalau misalnya teman-teman mau menambahkan bisa ditambahkan di sini gitu ya. Terus selanjutnya ada tipe konten, ini mulai dari story, edukasi, informasi produk, kemudian teman-teman bisa menambahkan di sini jika tipe kontennya belum ada di sini. Kemudian status konten, ini ada mulai dari proses writing, proses desain, kemudian proses revisi, kemudian persetujuan sebelum diposting, kemudian dan siap posting setelah di-approve, kemudian dan ini yang terakhir sudah posting. Ini juga sebenarnya bisa di custom oleh teman-teman sendiri gitu ya. Dan ini terkait periode ya, periode upload kontennya. Ya, jadi teman-teman harus mengisi ini dulu ya sesuai kebutuhan kalian masing-masing. Nah, selanjutnya masuk ke set content plan. Nah, di sini yang pertama itu ada terkait poin tanggal posting. Di sini teman-teman bisa mengisi tanggal postingnya, kemudian sosial medianya di mana gitu ya. Ini bisa dipilih jika misalnya ini masih ada apa sosial media yang akan ditambahkan, kembali lagi ke setting tadi ya teman-teman ya. Ini ke sini bisa ditambahkan di sini, nanti akan otomatis terupdate di opsi pilihan di sini gitu ya. Kemudian ini jenis kontennya bisa dipilih, kemudian tipe kontennya bisa dipilih juga. Ini mulai dari story, edukasi, informasi produk, hingga hard selling, soft selling, kemudian testimoni atau dakwah gitu ya. Kemudian ini judul kontennya bisa diisi, kemudian ini captionnya bisa diisi ya sesuai keperluan masing-masing. Dan ini teman-teman juga bisa mengisi PIC jika misalnya memiliki tim gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak memiliki bisa diisi sama sendiri. Kemudian ini nanti terkait bisa dilinkkan ke file kontennya, misalnya dilinkkan ke Google Drive. Kemudian jika teman-teman memiliki referensi juga bisa dimasukkan di sini gitu ya. Misalnya referensi dari website atau dari akun yang lain. Kemudian ini terkait jam posting, ini juga sesuai kebutuhan, misalnya setiap hari teman-teman biasanya memposting di jam berapa. Gitu ya. Kemudian ini terkait status kontennya, apakah baru proses writing, proses desain, proses revisi, atau siap posting atau sudah posting gitu ya. Ini kalau sudah posting akan otomatis tercoret seperti ini teman-teman. Nah, ini kemudian jika sudah ada hasil desainnya di attach di sini, kemudian linknya juga bisa di attach di sini ketika sudah fix gitu ya. Kemudian ini jika ada revisi sebelum di approve, ini jika sudah di approval bisa diklik di sini, kemudian bisa langsung diposting. Nah, ini untuk link postingnya teman-teman juga bisa di attach di Google Sheet ini. Jadi nanti bisa dievaluasi secara berkala gitu ya. Kemudian ini lanjut ke evaluasi. Biasanya evaluasi ini perkiraannya 1 sampai 2 bulan. Ini bebas custom dari teman-teman gitu ya. Jadi mau dievaluasinya per minggu, per bulan, atau per beberapa bulan.
Nah, ini juga bisa diisi manual terkait views-nya berapa, likes-nya berapa, comment, share, dan save. Kemudian ini terkait analisa lanjutannya, ada video duration, average watch duration, kemudian ada akun reach-nya, kemudian profile visit-nya berapa. Nah, kemudian ini akan otomatis terkalkulasi ya. Jadi retention rate-nya berapa, conversion rate-nya berapa, engagement rate-nya berapa, dan profile visit rate-nya berapa. Nah, ini dari data-data ini, jadi nanti teman-teman bisa mengevaluasi terkait apakah sudah mencapai target atau belum terkait persentasenya gitu ya. Kemudian selanjutnya di sheet copywriting ini, nah ini sebenarnya untuk fitur jika teman-teman akan mendraft kontennya gitu ya. Jadi teman-teman jika sudah ada ide gitu ya ketika menulis konten ini bisa ditulis di sini gitu ya. Misalnya setiap hari ada berapa konten ini bisa ditambahkan dari mulai judul konten, referensinya, ini misalnya copywritingnya draft 1 hingga draft 5. Ini bisa ditambahkan juga sesuai kebutuhan masing-masing. Oke. Kemudian ini ada fitur tambahan terkait konten kalender. Nah, ini contohnya bisa teman-teman custom gitu ya. Misalnya untuk konten kalender di bulan Februari. Nah, ini misalnya belum ada. Dan kemudian ini bisa dipilih di bulan Maret misalnya ya. Nah, ini bisa dilihat ada kode warna kontennya gitu ya. Yang warna pink atau kemerahan ini adalah proses writing, kemudian yang oranye ini proses desain, kemudian yang kuning ini proses revisi, kemudian yang hijau ini proses persetujuan, kemudian yang biru muda ini siap posting, dan yang biru tua ini sudah diposting. Nah, jadi dari data yang di sini tadi, yang teman-teman update di sini, di status konten ini otomatis akan terupdate di sini begitu ya teman-teman. Nah, ini contoh yang sudah diposting maka otomatis tercoret, dan yang kuning ini contohnya ini proses revisi, atau yang biru ini sudah siap posting kayak gitu. Nah, ini tanggalnya dan tahunnya pun akan bisa diupdate gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir ini ada analisa terkait konten yang teman-teman sudah upload gitu ya. Nah, ini untuk periodenya juga bisa teman-teman pilih. Ini berdasarkan tanggal evaluasi ya yang teman-teman isi gitu ya. Misalnya kontennya itu bulan Maret, tapi mau dievaluasinya di April. Nah, ini berarti nanti yang akan masuk di sini adalah tanggal evaluasinya. Nah, ini teman-teman bisa custom sendiri dari hingga tanggalnya sesuai kebutuhan. Jadi bisa dianalisa per minggu, per bulan, atau per beberapa bulan pun bisa seperti itu, teman-teman. Nah, ini selanjutnya ada analisa terkait share comment, like, dan views-nya. Kemudian ini ada retention rate, engagement rate, dan profile visit rate gitu ya. Nah, di sini juga ada analisa terkait top konten gitu ya berdasarkan kategori, misalnya berdasarkan view, ini konten apa, like, comment, share, dan lain-lain. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk template content planner ini. Harapannya bagi teman-teman sebagai content creator ataupun yang bekerja sebagai digital marketing ataupun sosial media spesialis bisa terbantu gitu ya dengan konten ini, sehingga untuk konten-kontennya bisa terplanning atau terjadwal dengan baik, dan bisa teman-teman pun bisa mengevaluasi terkait konten-konten yang sudah teman-teman upload. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video ini. See you in the next video. Bye-bye.